layak dipasarkan, udah pasti sekarang itu bicara akses. Karena properti mau nggak mau itu memang salah satu utamanya adalah akses dan lokasi. Ya kan selalu orang bilang lokasi. Gitu. Lokasi di mana? Aksesnya bagaimana? Ya kan? Akses sekarang itu semua pada cari masuk mobil. Nah, ini yang agak susah memang. Unit-unit yang tidak masuk mobil, meskipun ada di dalam kota, tengah kota sekalipun, orang tidak akan melirik. Itu yang agak berat. Gitu. Kenapa? Karena memang ya kita kemana-mana sekarang pakai mobil, zaman berubah, gitu kan. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Saya memang sorry to say, saya sudah tidak mengiklankan barang-barang yang tidak masuk mobil. Kenapa? Karena dari hasil feedback saya, review saya, ketika saya mengiklankan yang meskipun murah, orang juga udah nggak mau. Lihat aja juga nggak mau. Udah, saya mau cari yang masuk minimal masuk mobil. Nah, itu juga Agen Properti, karena memang slot iklan kita sedikit, pertimbangkan itu. Itu satu. Yang kedua, lokasinya di dalam, ya balik lagi sebetulnya sama sih Kang. Saya pernah dapat listingnya Merdeka Lio, pernah ada yang tahu lokasi Merdeka Lio? Yes, orangnya mau nitip, saya seneng banget. Wah, itu Kencana, Jalan Merdeka Lio, semangat dong saya ke sana. Merdeka Lio itu adalah jalan di antara Wastu Kencana sama Pajajaran. Ada sungai, ingat? Nah, rumahnya persis view sungai. Jalan nggak masuk mobil, masuk udah sampai tengah nggak masuk mobil, masuk motor doang, pinggirnya sungai, jalan akses motor. Dijual waktu itu hitung tanah aja ya, karena kan patokannya adalah Wastu Kencana dan Pajajaran, jadi harganya aja 3,6 M. Tidak masuk mobil, belakang sungai, deras. Laku nggak? Yang nanya juga nggak ada. Saya pun juga bingung. Kalau punya orang punya 3,6 M, mending cari komplek, ya enggak? Setra Duta dapat tuh 3,6 M. Ini 3,6 tengah kota, tapi ya gitu, ya itu nggak bisa. Ya enggak. Zaman berubah. Satu lagi saya dapat sampai sekarang sebetulnya listing. Ya ini sebetulnya nggak parah-parah banget lah, tapi menandakan bahwa zaman berubah. Propertinya di depan Karangsetra, kalau memang Karangsetra tuh kan ada tuh jalan apa Sirnagali lah apa-apa gitu-gitulah. Itu adalah komplek mewah pada masanya, rumahnya gede-gede. Tapi sekarang jadi ketika si owner mau jual itu dia ngebandrol sekitar 12 M lah, luas tanah 400-an. Karena kan sayap suka jadi ya, susah ngomong. Laku nggak rumah tua? Enggak, karena 12 miliar mau dibuat apa? Ya enggak, buat tinggal, tanahnya aja udah mahal, belum sama bangun. Ya kan, nggak semua orang punya uang segitu. Dulu kompleknya memang mewah, maksudnya jalan itu tuh prestis lah untuk dimiliki. Tapi sekarang anak muda akan lebih lari ke komplek untuk tinggal. Nah, jadi memang ada banyak hal yang memang harus menjadi review kita. Apakah nggak bisa dijual? Enggak, bisa. Tapi apakah itu nanti jadi dengan harganya yang tinggi, apakah jadi menarik? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Gitu kan, gitu. Atau misalkan nih teman-teman juga harus hati-hati ketika memasarkan atau ketika dapat jalan-jalan yang properti yang di pinggir jalan, gitu. Saya pernah dapat kemarin itu apa ya namanya jalannya, turunan dari Cihampelas. Ini banyak yang pegang, jadi sekalian saya cerita, siapa tahu teman-teman nanti ada yang ini. Ini Cihampelas, ini Cimbuluit ya. Ini ke sini apa jalannya? Lupa saya. Siliwangi, benar Siliwangi. Di sini nih. Nah, sampai sekarang masih ada spanduknya kalau teman-teman berminat. Rumah tua, nggak bisa diapa-apain. Waktu buka harga awal 7,6 M. 7, berapa lah, lupa. Karena luasnya tuh kalau nggak salah 300 berapa lah gitu. Lupa saya. Nah, 7,6 M saya pikir oke. Tapi ternyata setelah kita cek di tata kota itu habis. Ini tuh gang, ada jalan kecil lah. Dia pas begini. Nggak ada parkiran kan Siliwangi itu, cuma ada trotoar kan? Ini ada trotoar gitu kan? Ini langsung rumahnya. Nah, di IMB ada pelebaran jalan ini. Si pemerintah tek itu kan mau dilebarin, nggak dilebarin tuh sudah direncanakan dilebarin gitu, dilebarin. Jadi secara gambar itu sudah habis segini.
belum lagi nggak ada parkir itu teh. Pokoknya secara total kalau mau dibikin IMB baru, karena ini rumah lama banget, kalau mau dibikin IMB baru udah pasti nggak keluar aja, karena habis total. Jadi dari 7M tuh sempat waktu itu ownernya diskusi sama saya, Ci gimana ya, susah ngomong, karena kalau orang mau beli pasti dia bangun, karena udah nggak karuan itu bentuknya, udah bener-bener nggak bisa dipakai. Ketika mau bangun IMB nggak akan keluar, karena pasti mundur habis kan tanahnya. Mau bangun apa, mau jual ke siapa juga kita bingung. Akhirnya sempat turun sampai 3,8M, setengahnya lebih. Tetep saya juga bingung mau jual ke siapa, mau dijual juga susah. Gitu. Dipakai dengan kondisi begitu udah nggak bisa, udah rumah tua. Nah inilah adalah salah satu yang zaman berubah. Dulu jalan prestis, ya kan, Siliwangi, pinggir jalan, buka toko rame. Ternyata tiba-tiba pemerintah berubah, pelebaran, ini habis. Nah makanya itu kalau teman-teman dapat listing main road, ya, yang memang bagus, tapi ternyata dia lebar mukanya bagus, tapi dia pendek ke belakang. Nah itu juga harus hati-hati. Kita harus rajin-rajin, atau kalau nggak pas lagi ke tata kota sekalian cek, gitu. Gambarnya sampai mana nih, tinggal berapa persen nih, gitu. Karena biasanya jalan yang kayak begini pasti dibeli sama investor, ya kan? Investor buat apa? Buat usaha pasti, ya kan, dibangun jadi apalah, resto lah, ruko lah, apa-apa, diolah lagi pasti. Nah itu nggak akan bisa. Mau deal juga percuma. Bagi mau deal kalau udah keluar di tata kotanya habis, ya pasti semua pembeli mundur. Mau beli apa, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita ketemu properti seperti itu, kita udah tahu tuh bakal habis kena jalan. Harusnya kan kita ngomong dari awal. Pembeli dong. Ya. Harusnya gitu kan. Betul. Saya ngomong sama ownernya juga, saya ngomong. Kan jadi sampai kita nipu dalam tanda kutip jalan gitu. Kan kita nggak benar juga ya. Ya, makanya gitu. Betul. Makanya kita sebagai agen properti kita harus ada aware. Kalau misalkan memang di main road jalan besar, itu pasti ada rencana pelebaran jalan. Mau dilebarin kapan kan tahu, suka kadang nggak dilebarin juga, tapi tetap kepatok. Nah itu yang nyebelin, itu yang amat sangat menyebalkan. IMB nggak keluar, masuk IMB keluar segitunya gitu. Saya pernah jual Tengku Umar sama Ciimel itu 5M luas tanah, memang nggak terlalu gede, 300-an. Itu ketika mau bikin IMB baru, KBU ya, dia cuma keluar 20% KDB KLB-nya. Nah ini juga harus teman-teman pelajari nanti. Tanah 500 meter, anggap 500 meter lah. Orang beli 5M, mau dibangun lagi, dibongkar, bangun lagi, IMB cuma keluar 20%. Dari 500 meter, berapa tuh? 100 meter yang bisa dibangun. 5M. Bandung Utara itu KDB KLB-nya 20-30%. Hati-hati, Dago kayak gitu tuh cuma 20-30% IMB-nya. Jadi kalau tanahnya 300 meter yang bisa dibangun 60 meter. Kebayang? Ya bisa diakalin, tapi namanya ngakalin kan duit. Belum lagi nanti ada apa-apa gitu kan. Diakalinnya apa? Diakalinnya bawah parkiran, dibikin kayak tiang, kayak rumah burung gitu lah, bangunannya di atas baruan gitu. Itu bisa lah Mas Yan, cuma memang nggak menyenangkan. Saya kemarin sempat si ownernya juga mikirnya di situ, cek cuma 20%. Nah itulah kadang perubahan-perubahan. Nah makanya itu kembali lagi, listing-listing mana yang bisa dijual, listing-listing yang memang yang nggak bisa disebutin satu-satu, kita harus olah, kita harus tahu gitu kan. Main road berarti mungkin kita harus cek KDB KLB-nya, kita harus cek dia kena pelebaran enggak, gitu-gitu kan. Komplek, oke, kita harus cek lingkungan harganya bagaimana, kompleknya apa, kuburannya di mana, tusuk sate enggak. Nah, itu semua banyak pengaruh. Tusuk sate cuma Chinese enggak. Saya dulu KBP, saya sudah hampir deal sama Pak Haji, enggak jadi tusuk sate kata Pak Haji. Ya sudah, jadi kata siapa gitu kan, semuanya sudah mulai masuk pemahaman. Makanya banyak juga agen properti yang belajar Feng Shui gitu kan, bukan supaya buat jadi ahli, palingnya ketika klien ngomong kita rada ngerti lah, mudeng lah, bisa ngikutin lah, nggak kelihatan bodoh-bodoh banget lah. Nah itu juga penting gitu. Kalau Pak Haji itu pertimbangannya apa ya? Kadang kalau yang seperti prinsip-prinsip seperti tusuk sate itu sudah begitu menjiwai kayak angka 13, angka sial gitu kok. Jadi sudah orang ngerti nggak ngerti, percaya nggak percaya nggak gitu.
gitu. Jadi sudah terlalu umum ya tusuk sate gitu. Kembali lagi ya apakah benar tusuk sate membawa sial? Kita nggak bisa ngomong. Ada banyak ini. Tapi memang satu yang biasanya saya sampaikan adalah iya, kalau tusuk sate lu mau jual lagi lu juga kena harganya. Kebayang nggak? Misalkan nih ya, saya dulu pernah jual tanah KBP itu, dan dia memang tusuk sate, pasaran harga di 6 juta per meter, dia jual 4 juta per meter. Murah kau? Tusuk sate memang, belakang kecil ke belakang. Banyak orang akan bilang, mungkin lah ya, sebetulnya mungkin mayoritas klien yang berminat, mungkin dia bilang, oh saya mah nggak percaya. Sebenarnya kok nggak percaya ya aman-aman aja, betul nggak? Atau saya tidak, oh saya mah Kristen, atau saya mah apalah yang saya nggak percaya begituan, saya nggak pakai begituan, bisa kan? Tapi ketika dia jual lagi, orang akan memakai alasan yang sama untuk menjatuhkan harga. Harga nggak bisa naik gitu, kebayang nggak? Nah, jadi itu lebih ke nilai investasi. Meskipun mungkin klien kita nggak percaya, dia nggak pakai begituan, it's okay. Tapi tetap ketika dia mau jual lagi di kemudian hari, itu akan jadi titik lemah terhadap properti itu. Nah, itu yang harus dipikirin. Kecuali memang dia nggak mau jual, oh saya akan pakai selamanya, ya udah apa-apa, gitu. Nah itu yang susah memang. Jadi memang kadang kita sebagai agen properti kita juga harus pintar-pintar untuk milih begitu. Tusuk sate nggak? Kecil belakang nggak? Bentuk seperti apa? Nah itu semua akan menjadi pengetahuan buat kita ketika kita bicara ke klien itu enak. Lebar muka berapa? Itu juga penting. Hadap apa? Gitu. Jadi memang nggak bisa dijawab dengan ya kok. Kalau tusuk sate sama kecil belakang lebih parah mana? Terus mengenai penomoran angka-angka lebih parah mana? Penomoran angka-angka nggak terlalu parah. Penomoran angka-angka itu ditolak ketika memang si klien biasanya loh ya, yang benar-benar ekstrim, dia ngikutin banget semua peraturan. Nah itu angka baru biasanya masuk ke angka. Semua kalangan. Ya, itu tingkat yang paling ekstrim dalam hal mengikuti semua aturan gitulah kok kalau angka. Jadi jarang sebetulnya. Emang berpengaruh nggak ke Chinese? Kalau Chinese kan pasti ada efek dikit. Chinese pengaruh nggak? Enggak sih, angka nggak terlalu. Terus kalau misalnya tusuk sama kecil belakang lebih parah mana? Kecil belakang. Oh lebih parah kecil belakang. Nggak tahu sih, klien saya kalau kecil belakang udah pasti coret aja. Tusuk sate masih ada yang pertimbangan. Apakah tusuk satenya sebagian? Apakah tusuk sate full? Ya kan ada yang cuma kalau KBP itu banyak, tusuk satenya karpot. Jadi tusuk sate karpot. Jadi kalau di antara jalan KBP itu gitulah. Di antara jalan udah pasti nih, misalkan di kafling ini jalan ya gitu, di kafling dia pasti dibagi dua, jadi ini kena setengah, ini kena setengah tusuk satenya. Jadi setiap jalan ada dua gitu. Nah biasa pasti saya infoin tusuk sate karpot biasanya ya. Nah itu kan masih mending, tapi kalau udah kecil ke belakang susah itu gitu. Sampai sekarang contoh kata ya di KBP sendiri ya, developer ya tetap aja namanya misma ada lah gitu ya. Yang tusuk sate kejual nggak kejual? Ada, lama tapi kejual. Yang kecil belakang sampai detik ini nggak kejual. Kata saya ini posisi bagus loh. Ini posisi bagus kenapa ya? Kan nggak kelihatan kalau di setkan gede nggak mau kelihatan kan kalau developer. Begitu saya lihat, ya kecil belakang ya. Sampai detik ini nggak laku. Paling parah kecil belakang. Seperti yang begitu, tetap bentuk ya. Orang lebih ini. Kita pertimbangan mungkin ada feng shui juga, ada layout, pengaturan. Iya betul, nggak enak lah ya, nggak enak juga gitu. Nah saya pernah dapat ekstrim satu, bos gede loh ya, padahal bos gede ini teh, propertinya di mana-mana. Nitip ke saya tanah, satu tusuk sate, dua kecil belakang, dua-duanya enggak. Atas sate aja deh, kok mau beli begini. Aduh, itu dia miss kayaknya. Nggak tahu jualnya setengah mati itu mah. Komplikasi. Hah? Komplikasi. Iya, komplikasi. Kenapa? Kok ini murah kok ini, tapi ada kecil belakang sama tusuk sate. Sepaket itu udah. Ya itu susah. Ya, makanya itu sebetulnya itu pengetahuan aja buat kita. Ya enggak? Gitu. Kalau udah tahu yang kayak begitu, biasanya saya nggak nawarin ke klien-klien yang memang tidak suka begitu. Kenapa? Karena saya juga mementingkan track record. Kalau misalkan saya ada kerja, misalkan nih ya, aku Januar investor, saya nawarin barang jelek kan
Oh Yanuar juga, iya si Vina tuh bener ya, nggak usah dibaca. Ya, tapi kalau saya ngasih barang bagus, oh saya tahu selera kok Yanuar merah nih, misalkan saya ngasihnya pink, merah marun, mungkin kok Yanuar, oh ya nih tahu selera saya. Tapi kalau saya ngasihnya kembang-kembang gonceng, si Vina tetap balik. Nah gitu. Jadi memang kita sebagai agen properti kita juga harus tahu selera klien seperti apa. Pandangan masyarakat seperti apa. Nah itu juga akan mempengaruhi nanti dalam negosiasi gitu. Yes kok. Silakan, masih ada waktu 10 menit. Kalau saya di kawasan komersial, kan banyak yang kalau misalnya ruko atau kios tusuk sate itu kan kelihatan dari semua, misalnya kelihatan kan gitu. Betul. Terekspos gitu. Betul. Itu pengaruh juga. Kalau beda bicara, memang ada pakem yang beredar bahwa memang ketika tusuk sate itu adalah daerah main road itu malah disukai. Kenapa? Karena jadi kelihatan rukonya. Tapi memang apakah semua orang berpikir begitu? Enggak juga. Kadang ada beberapa yang memang misalkan ya sekarang tuh banyak generasi kedua yang mulai cari properti ini tuh yang mereka sih nggak apa-apa, tapi orang tuanya nggak boleh. Nah itu ya susah, ya nggak? Gitu. Ci, saya mah nggak apa-apa sebetulnya tusuk sate, tapi saya nggak percaya, saya mah udah ke gereja masalah kayak gini. Tapi sama mama sama papa udah nggak boleh aja pasti, ya guys, sarwa keneh. Masalahnya dengan duitnya papa mama. Bener, sama aja gitu kan, ya balik lagi gitu. Kadang ada yang nggak percaya, tapi tetap takut, jadi nggak beli. Nah itu juga bisa ada. Ya, harus bener-bener nggak percaya, nggak masalah, ini bagus, nah baru bisa. Oh ya. Yes kok. Kan kalau misalnya ada properti, misalnya nomor gitu kan. Kalau misalnya bisa kita ganti, mending kita ganti. Misalnya blok 4 nomor sekian, gitu. Blok 4 nomor 4 gitu. Kita ganti bisa blok 4 nomor 6 gitu. Blok 4 nomor sekian gitu. Nah ini ruko ini diganti, ruko ini 13. Ruko ini 13. Cuma saya tuh suka 13 kok sebetulnya. Ini nomor berapa ya? B12B. Kalau yang nomor gitu sebenarnya blok atau kalau blok kayaknya nggak bisa deh kok. Kayaknya blok nggak bisa deh kok. Kok ngeganti blok keganti masa? Maksudnya gini, maksudnya masalah nggak kalau misalnya blok 4 nomor 4 4-nya kita ganti, bloknya kan tetap tinggal tuh 4. Nggak termasalah. Sih. Kalau nomor sih kalau saya selama ini ya kok ya ketemu klien sih nomor itu nggak terlalu jarang banget lah yang mempermasalahkan nomor. Biasanya tuh yang lebih banyak tuh mempermasalahkan hadap kalau memang dia hitungannya ada hitungan yang maksudnya ada Chinese yang memang mereka tuh benar-benar memperhitungkan sesuai dengan jam lahir, cocoknya kemana. Nah itu tuh hadap biasanya. Saya pernah waktu itu ketemu satu klien lama yang sampai sekarang masih baik lah sama saya. Itu dia memang, Cik, gue kalau mau beli rumah, pasangan muda sebetulnya, Cik, gue kalau beli rumah harus yang kamar utamanya sisi hadap apa, karpet hadap apa, itu gue pusing aja, saya juga nggak inget aja sampai saya catat itu teh. Sekarang nyarinya rumah second susah, ya kan? Nyari rumah second ada yang sesuai hadap dia, harganya mahal. Cari yang harganya murah, hadapnya nggak sesuai. Nah seringnya begitu. Akhirnya dapatnya apa? Dapatnya rumah developer. Ketika buka baru tuh Lokacitra, jebret, nih kok pilih nih hadapnya udahan, nah itu dia bisa pilih gitu. Jadi biasanya tuh mentoknya tuh rata-rata susahnya di hadap. Kalau nomor itu agak jarang lah. Memang ada tetap. Nah kalau bicara hadap itu susah. Kalau misalkan memang teman-teman adalah penganut yang begitu, biasanya dihitung dari jam lahir, kalau begitu-gitulah kok gitu. Nah itu baru kelihatan suami hadap apa, istri hadap apa, baru apa. Hah? Nggak bisa variatif, nggak harus ada tertentu. Enggak. Variatif tergantung kitanya. Mana orangnya memang itu. Betul, balik lagi. Kalau misalnya, ya. Kalau misalnya netral, berarti timur mungkin ya. Timur atau utara. Timur, sebetulnya sih kalau favorit timur, tapi ada juga yang bilang timur pagi panas gitu kan, ya susah ngomong. Ada yang bilang paling enak sebetulnya ada selatan gitu, karena matahari itu nggak langsung kena, pintu nggak rusak gitu kan. Susah ngomong, sekarat mereka lah asal beli gitu.